Pada momen kali ini karena pas ya Pak ya, secara waktu kita akan membahas mengenai sehebat apa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata Rasul itu adalah Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu yang jelas riwayat hadisnya Pak, itu hanya ada harinya saja. Jelas riwayat hadis sahih Rasulullah SAW lahir hari Senin, itu memang betul karena riwayatnya sahih. Tetapi terkait bulan dan juga tanggal itu memang tidak ada hadis yang sahih dan tidak ada kesepakatan para ulama. Bapak Ibu silahkan bisa cari di kitab-kitab sejarah paling tua, silahkan merujuk pada kitab Ibnu Ishaq, itu tarikh paling tua ditulis. Beliau itu hidup tahun 80-an ya, Hijriyah, awal sekali. Nanti Ibnu Ishaq punya murid itu Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini menyempurnakan karya gurunya sejarah. Hidup tahun 150-an sini Ibnu Hisham. Setelah itu muncul Imam At-Tabari. Nah, silakan merujuk pada kitab-kitab tarikh yang paling kuno, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, At-Tabari. Tidak ada satu tanggal dan bulan yang disepakati kapan Rasulullah SAW itu lahir. Bahkan para ahli astronomi menghitung bahwa kalau 12 Rabiul Awal di tahun gajah itu bukan hari Senin gitu Pak, karena waktu di tahun gajah itu bulan Rabiul Awal tidak ada hari Senin yang tanggal 12 gitu. Senin pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada yang tanggal 12, adanya tanggal 9. Jadi tidak sepakat Bapak Ibu ya. Mohon diingat, mohon dicatat bahwa kelahiran Nabi SAW itu tidak terjadi ijma para ulama. Ada yang mengatakan bahkan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10 Pak, bahkan ada yang mengatakan tanggal 2 gitu Pak. Ada juga yang menyebut lahirnya itu bulan Sya'ban, ada juga yang menjelaskan bulan Ramadan, bahkan ada yang menyebut bulan Muharram. Nah, sekarang kita tafakuri kenapa tidak ada kejelasan mengenai kapan sebetulnya Rasulullah itu lahir, begitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama ahli sejarah bahkan Dewan Fatwa sekarang menjelaskan bahwa ketidakjelasan tanggal dan bulan lahir itu dikarenakan Rasulullah SAW waktu lahir itu belum diperhatikan orang. Rasul diperhatikan orang itu setelah menjadi Nabi. Jadi ketika lahir itu belum diperhatikan orang, makanya tidak ada kesepakatan kapan sebetulnya hari lahir beliau ya. Atunun. Nah, justru yang aneh Bapak Ibu, ketika kami kaji lebih jauh, yang terjadi kesepakatan atau ijma para ulama itu bukan terkait hari lahirnya, justru terkait hari kewafatan Rasulullah SAW. Kalau wafatnya itu ijma, sepakat para ulama. Wafat Rasulullah SAW hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Itu karena Rasul sudah diperhatikan orang. Ya, 12 Rabiul Awal. Tapi kalau lahir tidak terjadi kesepakatan. Itu datanya ya. Jadi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan. Kami para santri di pesantren yang mengkaji kitab-kitab turos para ulama
harus menyampaikan bahwa 12 Rabiul Awal dianggap sebagai kelahiran Rasulullah, bukan satu-satunya pendapat, begitulah. Cuman itu yang dijadikan paling masyhur nanti. Mungkin karena supaya cantik banyak. Lahir dan wafatnya sama begitu. Tapi intinya 12 Rabiul Awal belum tentu itu hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para tim astronomi ya, seperti Matla ya, yang ada di Persatuan Islam itu memiliki data. Kalau di nasional kan 8 ya, Pak Profesor Thomas Jamaluddin, silahkan tanya, bahwa di tahun gajah itu tidak ada hari Senin yang tanggal 12 Rabiul Awal, itu tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau misalkan kita membaca tradisi Islam ya di dunia, nanti terdapat 2 aliran, itu kan sudah mafhum lah ya. Ada kaum muslimin yang suka merayakan Maulid Nabi, ada yang tidak begitu. Nah, ketika misalkan kita mengkaji data-data kelahiran Rasulullah SAW, memang para ulama terdahulu, baik itu ulama muhaddisin, ahli hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud gitu ya Pak, atau imam-imam fuqaha, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya Pak, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, itu tidak ada yang meyakini bahwa tanggal tertentu sebagai kelahiran Rasulullah SAW, dan memang tidak ada perayaan apapun. Tetapi jika Bapak dan Ibu memang sudah terbiasa merayakan Maulid, ya silahkan. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu tidak jelas tanggal dan bulannya. Kenapa? Karena ketika lahir bayi itu belum diperhatikan orang. Rasulullah SAW diperhatikan orang-orang setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika usianya 40 tahun kurang lebih. Justru kewafatan Nabi lah yang dicatat oleh masyarakat saat itu, yaitu wafatnya ini terjadi ijma, kesepakatan para ulama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nah, ini jadi ada kekhawatiran yang dirayakan ini apanya begitu. Ya, yang dirayakan ini apanya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku, betul. Dan kalaulah perayaan seperti ulang tahun ini dianggap penting oleh Nabi, pastilah Nabi mengatakan tanggal sekian bulan sekian itu hari lahirku. Tapi kan ini tidak Nabi itu. Dan kita cari 114 surah, 30 juz, 6.000 lebih ayat. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Muwatta Imam Malik. Di kitab fikih silahkan Al-Risalah, Majmu' Fatawa, ya, Nailul Autor, semua silahkan cari. Tidak ada satupun keterangan dari ulama terdahulu yang merayakan hari lahir Nabi di tanggal tertentu. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat, ma taraktu syai'an, kan begitu, tidaklah aku melewatkan sesuatu pun yuqarribukum ilal jannah, yang bisa mendekatkanmu kepada surga, illa waqad amartuhu bihi, kecuali aku sudah perintahkan. Jadi apa yang Nabi ajarkan untuk kita masuk surga itu sudah diperintah, dan kita cari dalam perintah itu tidak ada hari raya, perayaan hari lahir Nabi itu. Bahkan di ujung-ujung periode Madinah, Nabi bertanya kepada para sahabat, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan semuanya Islam? Hal balagtu, kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Nabi, Allahumma syahidna, apakah aku sudah menyampaikan seluruh ajaran Islam? Tidak ada yang disembunyikan. Kata para sahabat, tentu saja ya Rasulullah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Artinya ya ini satu hal yang baru kemudian datang kemudian merayakan hari lahir itu. Karena jujur tidak ditemukan begitu Pak.
Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau merayakan, silahkan, kan kita tidak usah adu jotos begitu. Cuma kami sebagai ahli ilmu wajib menyampaikan ketidakjelasannya, dan kewajiban kami hanya sebatas menyampaikan, kan begitu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan saja. Karena setelah menyampaikan, kami tanggung jawabnya lepas begitu. Adapun mau menurut atau tidak, itu tanggung jawab kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kalau kita telusuri dari mana asal muasal kebiasaan merayakan hari lahir itu memang bukan dari tradisi Islam. Dan para ahli sejarah menjelaskan memang orang yang pertama meminta hari lahir dirayakan itu Raja Namrud, Pak. Jantan sanes sunah Nabi tapi sunah Namrud gitu. Makanya di akhiran ke babarengan anu nuturkeun sunah mah gitu. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengenai perayaan-perayaan. Jadi ingat kembali kepada kaidah untuk ibadah ya. Al aslu fil ibadati mamnuun. Pokok asal ibadah itu tertolak. Hatta yakuma dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang perintah. Mana perintahnya? Itu saja. Jangan mencari larangan kalau ibadah itu. Kalau mencari larangan dibalik ya. Kita sholat subuh 2 rakaat karena perintahnya 2 rakaat. Kalau kita tambah jadi 7 misalkan Pak, kan tidak ada larangan. Ya. Kalau kita sholat subuh 7 rakaat ada larangannya tidak? Tidak. Ibadah bukan cari larangan, cari perintah. Kalau misalkan ditemukan perintahnya ada, Nabi bersabda misalkan, ini hari aku lahir tanggal sekian bulan sekian, maka rayakanlah, saya paling depan yang merayakan. Lalu kalau misalkan bagaimana supaya menyenangkan Rasulullah SAW? Ada caranya ya. Menyenangkan Rasul itu. Kapan seharusnya seorang muslim bergembira kepada kelahiran Nabi? Jawabnya setiap hari. Seperti kapan, ini konsep Islam itu begini, kapan kita hormat kepada ibu? Silahkan Bapak Ibu pilih, apakah kita menghormati ibu itu setiap hari, atau mau ikut tradisi budaya barat, ada Mother's Day, hari ibu, sok mangga. Nanti ada Father's Day, hari bapak. Kita nuturkan Pak, karena keluarga itu kan banyak, hari emang, hari bibi, hari tante, hari uwa tere, uwa teges gitu. Islam mengajarkan sejak kita umur balik sampai kita wafat atau ibu kita yang dulu wafat, kita berhutang nyawa, berhutang nafas, berhutang darah kepada ibu. Bahkan ketika kita ingin bayar, satu tetes keringatnya pun tidak pernah terbayar, apalagi kepada Nabi. Cobi. Jadi cinta kepada ibu dalam konteks ajaran Islam kulla yaumin, setiap hari. Begitu juga kepada Rasulullah. Setiap hari kan kita mempelajari sunnahnya, setiap hari kita mengenalkan biografinya, setiap kali kita mendengar namanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang menyenangkan Rasulullah. Baca di dalam Kitabul Ilmi Sahih Al-Bukhari ada percakapan pendek, tapi menurut saya ini penting, bahwa ketika ada sahabat-sahabat Badui dari kampung-kampung pedalaman Arab belajar Islam ke Madinah, lalu mereka mau pulang, kata Nabi, sampaikanlah kepada kaum kalian ya, waliyuballighul syahidul ghaibah, kata Nabi, yang hadir di sini tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la azidu wa la ankusu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, la azidu wa la ankusu, saya tidak akan menambah, saya tidak akan mengurang ajaran Anda. Qala, Rasul menjawab, qad aflaha in sodaqo, sungguh aku sangat bahagia jika ucapanmu itu benar. Jadi yang bisa membahagiakan Rasul itu apa? Ketika umat manusia mengikuti ajarannya, tidak menambah, tidak mengurang, itu sudah sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul ingin sekali bertemu dengan orang-orang yang sanggup beribadah seperti itu. Kata Rasul, aku rindu kepada umatku, kan begitu ya, umatku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini umatmu?
Kata Rasulullah, kalian sahabatku. Lalu siapa yang Anda maksud? Kata Nabi, orang yang jauh hidup setelahku, mimba'di, kata Nabi, ya, setelah zamanku, tetapi mengikuti sunnahku. Nya sugan urang gitu Pak nya. Sugan bapak ibu urang yang membade GR gitu Pak. Nabi teh nyarioskeun urang gitu ya teh. Ya. Lalu kata riwayat itu menyatakan Nabi menghela nafas dan Nabi berkata dengan haru, ya. Kata Nabi, aku rindu bertemu dengan mereka. Nah, gitunya. Rindu sonoeun ka Bapak Rasulullah SAW teh. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'arofu, kan? Bagaimana Anda mengenali mereka? Kata Nabi, gurron muhajjalina min atharil wudu. Aku mengenali mereka dari bekas wudunya yang menyala di wajah-wajah mereka. Tuh Pak. Berarti syariat wudu membasuh muka itu baru ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan saya sudah teliti dalam Torah, dan memang tidak ada syariat membasuh muka. Wudunya sudah ada, dalam Torah ada, tapi hanya basuh tangan dan kaki. Tidak ada basuh muka Pak. Ya kabayang lamun ngawasuh rarai di zaman Nabi Adam, liur Nabi itu di akhirat teh harurung kabeh cenah kitu. Nya wajahnya semua menyala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang fenomenal. Tetapi Nabi tidak minta kita untuk mengkultuskan momen itu. Dengan tidak adanya data yang jelas kapan Rasulullah SAW dilahirkan, bagi para ulama yang melarang hari perayaan hari lahirnya itu menunjukkan adanya penguatan data terhadap ketidakjelasan perayaan itu. Jadi fokusnya itu di Senin harusnya, bukan di tanggal. Urang kan di tanggalnya fokusnya teh, padahal harusnya cari di hari Seninnya. Tahun gajah hari Senin itu di bulan Rabiul Awal tidak ada yang tanggal 12 sebetulnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kehebatan Nabi Muhammad SAW nanti lahirnya itu Pak, karena masih bayi, Nabi tidak banyak diperhatikan orang, jadi banyak versi tanggal itu. Dengan syariat Islam yang turun ketika beliau usia 40, ini mohon dijadikan momen yang berbeda. Karena ketika Nabi lahir, tidak jelas kapan lahirnya, itu tidak berdampak kepada syariat Islam. Kenapa? Syariatnya belum turun. Ini kalau kita belajar ilmu mantik, kaidah berpikir yang beres gitu Pak, bagaimana bisa kita mempermasalahkan sesuatu ya yang tidak jelas sebelum syariat Islam turun ini dan dijadikan bagian dari syariat, kata teh. Secara kaidah berpikir sudah tidak beres itu. Karena syariat Islam dimulai ketika Nabi bi'sah, diutus, dari situlah. Dan tidak terlewati masa-masa Nabi lahir, kan sudah usia 40. Artinya memang tidak ada aturannya begitu syariatnya. Sok kangge nu beres mikirna mantik we sudah jelas sakitu we tos jelas salaras nama. Ya. Tetapi mungkin karena banyak masyarakat yang mencintai Rasulullah SAW dengan tidak mengetahui caranya, maka semakin ya menyebar dan semakin besar ya acara-acara seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, dulunya Allah hanya punya dua Pak, malaikat dulu ya, dengan nanti konsepnya binatang begitu. Dua konsep ini nanti digabung melahirkan dua makhluk yang baru gitu. Jadi malaikat makhluk berakal tapi tubuhnya transenden, naon makhluk halus begitu, berakal, tidak bernafsu, berakal hungkul. Binatang itu memiliki hawa nafsu dan fisiknya fisik ya keras, fisik kasar, bukan makhluk halus, makhluk kasar ini. Ini di konsep ini nanti gabung muncul dua makhluk baru gitu Pak. Satu berakal, bernafsu, wujudnya halus, jin. Dua berakal, bernafsu, wujudnya
kasar kita gitu, manusia. Yang dinilai untuk beribadah ini yang sempurna konsepnya, sedangkan malaikat dan binatang tidak. Nah, itu diantara makhluk ciptaan Allah yang Allah beritahukan kepada kita. Maka dari sekian makhluk yang diciptakan itu, dengan nanti benda-benda mati juga seperti bulan, bintang, matahari, tapi Allah mengatakan mereka bertasbih. Tumbuh-tumbuhan segala macam, gunung ya, lautan, bintang, semua benda langit yang ada di langit pertama ini, dipilihlah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Itulah kenapa malaikat disuruh untuk bersujud. Maka manusia dipilih dari sekian banyak makhluk, tak gitu Pak. Nanti dari sekian banyak manusia dipilih lagi 124.000 orang. Itulah yang menjadi nabi. Kata Rasulullah SAW, jumlah yang banyak 124.000 orang. Semuanya pernah hadir bersamaan di Al-Aqsa ketika Nabi Mi'raj. Sebelum Mi'raj, setelah Isra, sebelum Mi'raj ke langit, mereka sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Sok Pak, tinggal Masjid Al-Aqsa nu ayeuna. Nu mananya? Nu kubah emas, nu kubah hejo. Kinten-kinten cekap teh 124.000 tah tadinya. Ya, alit itu Pak, 124.000 jalmi. Jadi Al-Aqsa itu kan di komplek Al-Aqsa itu ada masjid yang kubah hijau, ada masjid yang kubah emas, ada masjid yang kecil, masjid burok. Yang kubah hijau namanya Masjid Kibli eta mah sanes Masjid Aqsa. Yang kubah emas itu Masjid Baitus Sokhroh ya, kubah Sokhroh, the Dome of Rock. Ada juga tembok ratapan Yahudi dan katanya ada gereja kecil nih. Kenapa jadi terpisah-pisah begitu? Itu kebijakan pemimpin Islam dulu supaya tiga agama Ibrahimiyah ini bisa beribadah bersama sama damai ku Islam tah. Tapi ketika Yahudi yang memimpin, wah kacau, banyak terjadi pembunuhan. Ketika Kristen yang memimpin, terjadi pembantaian di komplek Al-Aqsa teh. Bahkan ketika di zaman Konstantinus itu, Kaisar Konstantin, Masjid Al-Aqsa pernah dijadikan pembuangan sampah ya, bahkan pembalut wanita, mohon maaf. Jadi perempuan-perempuan Romawi yang membuang ya pembalut itu dibuang ke Al-Aqsa. Itu terjadi. Makanya ketika Umar membebaskan Yerusalem, Umar bin Khattab pun melihat di Al-Aqsa itu banyak sampah ya. Lalu Umar bertanya, mana batu yang diinjak oleh Nabi kami untuk naik ke langit? Mana batu yang menjadi kiblat dulu itu? Nah ini, nah dituduhkan ya. Jadi Al-Aqsa zaman dulu itu sakomplek eta tah Pak. Gitu. Ini sobat Masjid Al-Aqsa teh sakomplek eta tah, salaga-lega eta. Ya, itu yang dijelaskan oleh para pengkaji isu geopolitik Palestina Israel. Nah, maka 124.000 ini masuk ya kalau satu komplek itu. Nah, di antara 124.000 orang ini berapa orang jadi rasul? Kan nanti mengerucut lagi. Karena rasul adalah nabi yang memiliki umat. Dari 124.000 orang dipilih nanti satu orang yang paling istimewa, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak itu Pak, tinggalnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sujud malaikat kepada Adam, ini sudah masyhur ya, Al-Baqarah 30 itu. Yang jarang dibahas itu perjanjian Allah dengan para nabi Pak. Ini Ali Imran 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq. Nah, ini mitsaq tanya Pak. Mitsaq para nabi. Mitsaq itu apa? Ya diurang sok dihartoskeun perjanjian kitu bonya. Misak perjanjian, kayak aya wa'dun perjanjian, kayak aya ahdun perjanjian, kabeh perjanjian.
Apa pemahamannya bagaimana? Karena beda bahasa pasti beda makna, begitu Pak. Kalau wa'dun itu memang perjanjian sesuai dengan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, perjanjian, janji. Wa'adallahu alladziina amanu. Allah berjanji kepada orang beriman nanti masuk surga, itu janji, itu betul. Tapi kalau ahdun, mitsaqun, itu bukan perjanjian, janjinya, swearnya sambar geledek ente karena segitu. Bapak Ibu akan kesulitan ketika membaca ini ya. Mohon maaf, ayatnya mana ya? Sebentar. Ketika membaca surah Al-Baqarah sajalah. Al-Baqarah ayat 27 sok. Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Satu paket bagi orang yang tidak mau beribadah, bagi orang kafir, bagi orang bermaksiat. Mereka satu, melanggar ahdun. Dua, merusak mitsaq. Tiga, memutus silaturahim. Empat, melakukan perbuatan fasad, kerusakan. Sok nu teu ibadah teh Pak, nu alim salat nya. Nah ngalangar ahdun, nah ngalangar mitsaq, nah ngalangar silaturahim. Manya teu salat ngalangar silaturahim. Da bapak mah silaturahim teh nganjang atuh dihartoskeunana. Silaturahim itu bukan berkunjung ya, bukan menjaga kekerabatan, itu sana eta mah sana silaturahim, eta mah ukhuwah atuh. Silaturahim itu kan sudah kita bahas dulu ya. Silaturahim itu menyambungkan rahmat Allah yang 1%, ini Ar-Rahman yang sudah kita terima di bumi, dengan rahmat Allah yang disimpan di surga 99%, itu Ar-Rahim. Silaturahim itu menyambungkan manusia ke sana. Jadi patokannya itu mengikuti Nabi atau tidak, begitu. Silaturahimah ya. Nah, maka ketika ahdun disebut oleh Allah bergandengan dengan mitsaq, ahdun itu apa? Ahdun itu Nabi menjelaskan dengan penjelasan yang lebih sulit lagi kita pikirkan. Kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Hese deunya mikir ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini punya ahdun. Ahdun itu apa? Maksud dan tujuan manusia diciptakan dan sudah dimudahkan. Kita diberi tubuh seperti ini, tidak ada orang yang sulit melaksanakan gerakan sholat, itu tidak ada. Eta ahdun urang da eta. Ku Allah diumumkeun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh kitu. Kalau ahdun itu untuk seekor burung bersayap. Kenapa burung bersayap? Karena untuk terbang di udara, itu ahdunnya begitu. Semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kenapa ikan seperti itu? Ya ahdunnya memang di dalam air begitu. So dihartoskan perjanjian dah tepas sebenarnya mah Pak. Maksud Allah menciptakan makhluk tak itu ahdun teh. Jin dan manusia ahdunnya itu untuk ibadah. Makanya kita tubuhnya seperti ini Pak. Itu kangen sholat. Mata Bapak mau lompat eleh ku kuda. Upami ngojay eleh ku lauk. Ngapung eleh ku manuk. Tidak bisa kita melakukan dengan tubuh ini. Tapi manusia diberi akal, yang dengan akal ini kita bisa menciptakan alat lebih hebat dari kuda, alat lebih hebat dari ikan, dari burung, kan gitu. Kenapa alat itu mah bukan ahdun kita, ahdun urang mah ieu tah ibadah. Matak nu ngadaramal alat teh ulah ninggalkeun ahdunna. Makanya orang yang tidak mau ibadah, tidak mau sholat disebut melanggar ahdun gitu Pak. Hesenya. So ngodok lagi hese itu tafsir eta mah. Bapak Ibu mah geunah kantun cali. Santri di pasantren we hese nama, matak sing emot ka pasantren teh Pak. Nya. So kitabna awis, kitab teh awis. Macana hese. Di awis depan Arabna henteu jabrik, Pak gundul. Memahaminya sesahnya, menyampaikannya juga butuh retorika, butuh kepandaian.
tidak serta-merta disampaikan orang lain tersinggung bagaimana diseselan ripu Pak jantan santri mah gitu ya matak sinya ke santri teh santri kami di Ibnu Hajar itu tiap hari mengkaji kitab bari aya nu yatim eta teh Pak aya nu tegaduh kitabna teu meser makanya pesantren itu nanti buka donasi tetap nah jadi promosi donasinya nah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah jadi ahdun itu lu hese tah memahaminya upami tukang kayu mata si kayuna teh dipotongan kan di material gitunya ini kayu dipotong sedemikian rupa dibentuk untuk kusen ini untuk pintu ini untuk jendela ini untuk pagar tak itu ahdun teh jadi dibentuk untuk apa dibentuknya itu tidak bisa kan kayu yang dibuat untuk pintu ditempel di jendela kan tidak bisa itu melanggar ahdun tak kita manusia makhluk-makhluk Allah juga seperti itu punya ahdun kita ini punya ahdun makanya orang yang tidak mau sholat itu melanggar ahdun karena ahdun kita itu untuk ibadah ya mengangkat tangan ini tidak ada orang yang sulit Allahu Akbar tidak berat tidak sulit karena kullun muyassarun lima khuliqalahu semua sudah dimudahkan untuk apa diciptakan berat mana sarang fitness angkat barbel ya 10 kilo Pak diangkat gitunya adan maghrib hari-hari saya tambah gitu adan maghrib hari-hari hese sholat ngangkat beri hampang tuh 1 kilo acan hari fitness 10 kilo kuat pas eta coba mayar deh sholat mati mayar banyak itu melanggar ahdun itu nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ahdun yang diumumkan kan kita ini ketika diciptakan tidak tahu ahdun kita apa ya ahdun yang diumumkan kepada pihak-pihak tertentu malaikat tidak terkena diumumkan malaikat terus apalah binatang pun tidak karena tidak dinilai biasanya diumumkan kajalmi jeung kajin diumumkan hei ahdun kalian tuh ini ya kalian harus melakukan ini tah pengumuman itu disebut mitsak gitu Pak jadi Allah di sini sedang melakukan pengumuman tuh wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsak pengumuman daripada ahdun kepada para nabi berarti Bapak kita manusia biasa dengan para nabi itu beda ahdunnya nabi lebih banyak begitu kalau kita ahdun kita apa ibadah kan sudah diberikan misaknya sudah di alam ruh Allah bertanya alastu birabbikum qalu bala syahidna bukankah aku ini Tuhanmu kita semua menjawab semuanya bala syahidna benar kami bersaksi tuh saksi ya ini juga Nabi bersaksi di sini berarti Nabi juga punya mitsak sebagai manusia biasa punya mitsak sebagai Nabi dan Rasul nih wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin ingatlah ketika Allah mengambil perjanjiannya mitsak itu dengan para nabi lama apa isi perjanjiannya ini isi perjanjian dengan 124.000 nabi itu lama ataitukum min kitabin wa hikmah nanti aku akan berikan kamu kitab kata Allah tenang ada juklak juknisnya nanti dakwah itu bagaimana wa hikmah dan juga hikmah itu pemahaman jadi hikmah itu pemahaman yang benar yang dihasilkan dari ilmu yang benar orang yang memiliki hikmah melihat masalah apapun sejelas melihat dengan mata kepala sendiri makanya para nabi itu memiliki hikmah para ulama nanti memiliki hikmah makanya sahabat kalau punya masalah datang kepada Nabi begini ya Rasulullah masalahnya oh kata Nabi yang salah ini harusnya begini solusinya begini itu hikmah bukan begini tiap ditanya kela muka heula kitab oh atuh can boga hikmah eta mah diajar keneh eta mah orang yang sudah punya hikmah itu langsung Pak ini harusnya begini kita semua lotok gitu ya dan nanti membuahkan ilmu-ilmu baru yang Allah berikan nah setelah diberi kitab dan pemahaman ini janji Allah kepada para nabi makanya tidak ada nabi yang bodoh itu tidak ada makanya jadi sifat wajibnya patonah teh cerdas nabi mah semua nabi itu cerdas summa ja'akum rasulun ini poin yang kedua
Setelah nanti diberi kitab dan pemahaman yang benar, ingat, aku, kata Allah, akan mendatangkan kepada kalian rasulun. Tinggal Pak kecapna ya. Lihat kalimatnya Pak. Rasulun ini bentuk mufrad atau tunggal. Seorang rasul. Karena upami kalau plural banyak, jamak tidak ada wawu. Ya, rusul dibacana. Tapi kalau rasul ini seorang rasul. Jadi kata Allah, hei para nabi, ingat nanti kamu kuberi kitab dan pemahaman, lalu aku akan mendatangkan kepada kamu seorang rasul. Itu semua dengar para nabi. Musaddiqun lima ma'akum, ini ciri rasulnya, yang akan membenarkan apa yang ada di antara kalian. Kata para ulama ahli tafsir, kalau rasul ini harus membenarkan apa yang ada di tangan para nabi, seluruh nabi ini, maka rasul ini harus diutus paling akhir gitu Pak. Kan membenarkan seluruh ada para nabi. Berarti rasul ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul ieu teh Bu. Apa yang harus dilakukan oleh para nabi ketika mereka ternyata misalkan bertemu dengan rasul ini? Kan kata Allah, aku akan mendatangkan kepada kalian rasul. Kalau ketemu harus bagaimana? La tu'minun nabihi, kamu harus beriman kepadanya. Kan itu teh nabinya, iya ge nabi. Tapi harus mengikuti rasul yang istimewa ini. Makanya Rasulullah dulu pernah bersabda, demi Allah, kalaulah Musa dan Isa hidup di zamanku ini, mereka akan mengikuti aku. Kan seorang nabi gitu. Walatan surunahu, dan pasti kamu harus menolongnya. Ingat Bapak Ibu, menolong jadi poin perjanjian. Ya, so tinggal ya. 2 poin perjanjian Allah dengan para nabi. 1 diberi kitab, 2 didatangkan rasul. Kitab nanti akan diberi hikmah pemahamannya, rasul nanti kamu harus beriman dan harus menolongnya. Tapi ku Bapak ku Ibu diaos dina sejarah Rasulullah SAW, ada tidak nabi lain yang sejaman bertemu dengan Rasulullah? Tidak ada. Bagaimana tuh nanti menolongnya itu? Kan ini poin perjanjian. Beres? So, qala, Allah berfirman, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mau berikrar dan kalian mau mengambil terhadap perjanjian ini bersamaku? Mau mengambil perjanjian ini? Qalu, tuh mereka semua menjawab, para nabi ini, aqrarna, kami berikrar, siaplah nulungan Nabi Muhammad, beriman kepadanya. Qala, Allah menjawab, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, saksikanlah hei para nabi, dan aku bersama kalian jadi pihak yang bersaksi. Tuh palingan Nabi Muhammad berat Pak, palingan tara tibra kulemna, palingan tara wareg tuangna. Ayeuna nu ngaku-ngaku cinta ka nabi pan tibra jeung wareg wae atuh. Sok cinta mana urang jeung para sahabat? Kan saur nabi, iman Abu Bakar itu paling berat. Kalau seluruh umat Islam ini imannya ditimbang dengan iman Abu Bakar, pasti akan lebih berat Abu Bakar. Para sahabat itu luar biasa. Tidak ada para sahabat yang merayakan hari lahir Nabi itu. Padahal mereka sangat mencintai Nabi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana caranya para sahabat itu ternyata secara fakta tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi sudah berjanji kepada Allah untuk menolongnya. Jadi Pak, tiap Nabi dan Rasul itu tidak tahu mau diutus di zaman mana, tidak tahu. Iraha Muhammad teh sumpingna, tidak tahu.
Yang pasti mereka diingatkan terhadap mitsak ini oleh Allah setelah diutus jadi nabi dan rasul. Misalkan Ibrahim jadi ingat semuanya. Kan nabi itu di pasihan basyiroh, Pak, penglihatan. Dari mulai penciptaan alam semesta sampai hari kiamatnya nabi mah terus ninggal gitu. Matak nabi mah mun salat maca Quran terus cerik. Dah memang uninga gitu. Karena sudah melihat. Beda jeung urang makan ke salat maca Quran cerik teh poho deui suratna gitu. Aing mah karek kapalkeun kamari geus poho deui cerik Bapak. Nah, jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Daud, Sulaiman, semuanya ketika diutus keiraha Muhammad teh. Tidak ada yang tahu, sudah berjanji untuk beriman kepadanya dan sudah berjanji untuk menolongnya. Kumaha ye? Waktu mereka sakaratul maut, para nabi mau wafat, ingat perjanjian ini bagaimana? Tidak bisa menolong padahal sudah berjanji. Ini sudah sakaratul maut, Ibrahim sakaratul maut, Yakub sakaratul maut, kan ada ayat-ayatnya itu. Yakub sakaratul maut kan ayat di Al-Baqarah tak? Yakub memanggil Bani Israel bertanya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Kan begitu. Nabi Musa sakaratul maut, ya meskipun sedang dalam keadaan tersesat dulu. Nabi Harun, Sulaiman, Daud, Nabi sampai Zakaria, Yahya, Isa, semuanya ketika mau pergi dari alam ini itu ingat perjanjian ini, Pak. Dan mereka masih berhutang untuk menolong Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa para nabi lakukan untuk menolong Nabi Muhammad SAW kecuali memberikan pesan-pesan. Talatah kapangikutna. Semuanya talatah, Pak. Semuanya menyampaikan pesan. Awas nanti ada nabi yang datang namanya Muhammad, kalau dia datang ikuti nabi itu. Ngantunkeun we rasul teh Ibrahim, Yakub nya, naon Daud, Sulaiman, ya, Zakaria, Yahya, Isa, sadaya lagi kitu. Tah, kami santri di pesantren Ibnu Hajar mencoba menelusuri mana pesan-pesan para nabi sebelum mereka meninggal yang masih tercatat mana. Coba dicari, karena semua nabi pasti menyampaikan pesan tentang kedatangan Muhammad SAW. Di Quran cari, ada ketemu Nabi Ibrahim, ada ya, setelah membangun Ka'bah beliau berdoa nanti, summa ja'akum rasulun, sebat rasulna itu rasulnu ieu tah tanu ieu mana geranya kelak. Nah ini, jadi Bapak Ibu bisa menelusuri mana pesan yang disampaikan oleh para nabi ketika sebelum wafat, menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, Rasul yang akan datang, dan dia berpesan kepada pengikutnya yang mewarisi kitab sucinya. Kan Nabi Ibrahim juga punya kitab, Suhuf, Ipis, Pak. Nabi Musa punya kitab, Torah. Nabi Daud punya kitab, Zabur. Nabi Isa punya kitab, Injil. Itu kepada orang yang mewarisi kitabnya. Cek Nabi teh, ieu tah kitabna kade jaga, dan nanti akan datang Rasul yang terakhir, Muhammad SAW. Kalau dia datang, ikuti. Maut gitu Rasul teh. Berarti kita juga bisa telusuri nih ucapan setiap nabinya. Kita juga bisa telusuri orang-orang yang memegang amanahnya. Nanti Allah nyatakan di surah Ali Imran, masih di Ali Imran, perjanjian mitsak Allah kepada ahli kitab itu ada. Mitsak Allah kepada ahli kitab ayat. Kenapa? Mereka menerima langsung dari nabi-nabi mereka sendiri bahwa Muhammad itu harus diterima dan dibantu. Misalkan Nabi Ibrahim ini di penghujung, ya, kisahnya di dalam Quran,
berdoa setelah membangun Ka'bah, setelah peristiwa ini dan itu, ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan tahir. Ya Allah, utuslah rasul nu eta tah yang waktu itu engkau sebutkan di dalam mitsaq rasul itu, utuslah fihim dari mereka, dari keturunanku. Kita doa Nabi Ibrahim. Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allihimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan pemahaman, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah, maha bijaksana. Tuh, kata Nabi Ibrahim. Karena para nabi ketika usianya sudah senja, sudah, ya, tidak ada lagi tenaga ketika seperti semasa muda, mereka paham, wah, saya tidak ketemu nih dengan nabi itu. Sebentar lagi ajal saya datang. Talatahkeun. Nabi Ibrahim mah komo didoakeun. Nabi Isa juga sama. Ini yang ada di dalam Quran, ya. Nanti sisanya yang tidak ada di Quran ada di Torah, ada di Injil gitu, Pak. Ada di Jabur. Sadayana Nabi sebelum meninggal itu memberikan pesan-pesan tentang kedatangan Muhammad SAW. Makanya saya katakan tadi, Nabi Muhammad adalah Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa. Semua orang tahu kepada beliau. Dan kita sudah jauh, masa berlalu 1444 sekarang tahun dari sejak beliau hijrah. Sudah lewat orang Bapak. Jadi zaman orang ini mah tadi film ku zaman masa lalu mah. Zaman masa lalu menyoroti kelahiran Nabi Muhammad. Nanti zaman kita ini disorotnya ku Nabi Muhammad sendiri. Hati-hati di akhir zaman ada begini, akan begitu. Itu Pak. Saling memberikan pesan saling. Karena kita belajar dari ilmu-ilmu generasi sebelumnya kan. Semua manusia di tiap zaman begitu. Nah, maka Nabi Isa mengatakan, wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum, hai Bani Israil, aku ini utusan Allah kepada kalian, musaddiqon lima baina yadayya, yang akan membenarkan apa yang ada di tanganku, minat Taurat, dari Tauratnya Nabi Musa, wa mubasyiron, dan kabar gembira. Ini bahasa Latinnya nanti evangelion, Injil gitu, banyak Injil tadi disebut kabar gembira, makanya disebut good spell, omongan yang bagus. Jadi gospel, ya, Gospel of Mark, Injil Markus, Gospel of Matthew, Injil Matius, Lukas, Yohanes gitu. Wa mubasyiron, dan ada kabar gembira. Ini Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, ya mah. Jadi Nabi Isa mah memberikan pesannya itu bukan pas sekarat, karena Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa memberikan pesannya itu sebelum berangkat ke langit. Wa mubasyiron, dan sebagai kabar gembira, bi rasulin, disebut lagi rasulnya tuh. Ya. Disebut lagi rasulnya. Nanti semua ayatnya juga diawali dengan wa'id. Wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, tadi mitsaq para nabi. Nabi Ibrahim pun diawal dari wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait, ya. Kemudian Nabi Isa pun wa'id qala Isa bin Maryam, musaddiqon, ini bi rasulin, terhadap datangnya seorang rasul, ya'ti mim ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini macam-macam pendapat para ulama. Ada yang menyebut Ahmad ini nama Nabi Muhammad dalam bahasa Nabi Isa gitu Pak, bahasa Aramaik. Karena perbedaan bahasa bisa menyebabkan beda nama tidak? Bisa. Di urang Jibril, di ditu Gabriel. Di urang Mikail, di ditu Michael. Di urang Israfil, di ditu Uriel gitu Pak. Israel Rafael. Israfil Rafael makatang Israfil Rafael gitu Pak. Di urang Musa, di ditu Moses. Oh, nya Moses Seres. Eta mah Moses Seres Pak. Paragi roti. Di urang Daud, di ditu David. Benternya. Di urang Maryam, di ditu di upami di Eropa Mary, upami di Amerika
Di Eropa Maria nya, di Amerika Mary, di Eropa mah Maria. Bahkan diberi nama untuk laki-laki tah, Mario gitu. Kami Bangor Mario Bros. Lulumpatan wae. Di kita Yakub, di sana Jacob. Di kita Sulaiman, di sana Solomon. Sok no hese. Di kita Ayub di sana Ayub Pak. Ayub mah Jobnya, Job Job itu teh Ayub. Steve Job ding ayanya Nabi Ayub deh, Steve Job deh. Pekerjaan dalam bahasa Inggris disebutna job. Nah kada sabar juga Nabi Ayub gitu. Can menang job, can orang can menang Nabi Ayub teh. Nah jadi Muhammad dengan Ahmad karena beda bahasa. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan ini bentuk isim tafdil. Tafdil teh paling kan. Misalkan kabirun besar, akbarun paling besar. Makanya kita bertakbir Allahu Akbar. Ini Ahmad, sami bentuknya. Jadi paling terpuji, paling disayangi karena memang Nabi Isa itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tangke IPR-nya, Bapak Ibu silahkan teliti di dalam hadis Isra Mi'raj. Kenapa Nabi kan di tiap langit itu ketemu Rasul-Rasul yang lain? Ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Isa dan Yahya, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Ibrahim, gitu kan Pak? Nabi Adam. Semua di satu langit itu satu Nabi, tapi Nabi Yahya mah jeung Nabi Isa dua. Jadi Nabi Isa jika nu nebeng didinya kita udah can mau tentu. Eta mah Nabi Yahya tempat eta mah. Ngan Nabi Isa aya didinya. Kata Nabi bagaimana? Aku bertemu dengan Isa dan Yahya wahuma ibna kholati dan keduanya putra bibiku. Saur Nabi tah dina hadis. Cik naon maksudna tah? Maka yang disebut dua putra bibiku karena Bani Israel sepupu Bani Ismail gitu. Bangsa Arab dengan Bani Israel kan sepupu tuh. Atuh nahan Nabi Musa ge kan Bani Israel. Nabi Yusuf oke Bani Israel. Nabi Musa jeung Nabi Yusuf tadi sebat ibnu kholati teu disebat putra bibiku. Tapi Isa sareng Yahya mah ibna kholati, dua putra bibiku. Kedekatan mereka itu seperti apa? Sing sauk taliti. Bulan depan setor data banyak. Ibu yang mengerjakan nanti dapat door prize dari Bapak DKM gitu. Nah. Sauk Bapak Ibu, ini saja di Quran mah. Quran itu hanya menjelaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Cari di dalam Taurat ada tidak? Ada. Nabi Musa itu ada. Nabi Musa menyatakan dan Allah akan memberikan seorang Rasul, Nabi di antara saudara-saudara kalian. Jadi sanes di kalangan Bani Israel tapi di antara saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismailnya. Dan Tuhan akan bersinar di lembah Faran, kata Musa di dalam Torah. Lembah Faran itu ketika saya lihat terjemahan bahasa Arabnya, jadi saya punya Torah berbahasa Arab disalin oleh Rabi Yahudi namanya Rabi Sa'adia Gaon. Rabi Yahudi Sa'adia Gaon itu Al-Fayyumi menerjemahkan lembah Faran dengan kata Hijaz. Hijaz itu mana Pak? Mekah dan Madinah. Ya, jujur tah Rabi teh. Jadi Tuhan akan bersinar dari sana. Gitu Pak. Ya. Nanti ada nabi-nabi lain juga yang mungkin Bapak Ibu tidak kenal ya. Sebentar. Oh, tong di dieu kelapa kedapnya. Nabi-nabi yang mungkin Bapak Ibu tidak kenal ya. Nah, ini misalkan Nabi Yesaya, Nabi Hagai. Kenal tuh Pak Nabi Hagai? Ya. Dulu lah pernah saya jelaskan ya. Dulu pernah dijelaskan bagaimana detailnya nama Nabi Muhammad pun disebut
oleh para nabi. Ini lihat dulu inilah sebentar. Nabi Hagai. Hagai teh hajai, Pak, nabi yang berhaji. Mengatakan hidupnya tahun 520 sebelum Masehi ini. Tuhan berfirman, dan aku akan menggoncangkan semua bangsa. Karena memang tidak ada nabi yang diperuntukkan untuk semua bangsa itu ya. Sebelumnya tidak ada. Rahmat Allah yang dibawa oleh para nabi itu selalu liqaumihim, untuk kaumnya masing-masing. Baru di zaman Nabi Muhammad rahmat itu lil alamin, eta maksud rahmatan lil alamin teh bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin lain. Islam nu mana? Panti Nabi Adam ge Islam. Tapi belum ada yang rahmatan lil alamin. Yang lil alamin itu Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kerasulan Muhammad yang rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya. Sopa itu teh kaidah berpikir yang beres. Makanya di surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, tuh pengutusan Nabi Muhammad nur rahmatan lil alamin. Matak nu teu nurut ka nabi moal kabagian rahmat gitu. Nah, kata Nabi Hagai, aku menggoncangkan semua bangsa dan himada untuk semua bangsa ini akan datang. Himada itu naon? Hamida, pamibasa Arab mah itu akar kata nama Muhammad. Hamida yahmadu hamdan, hamidun mahmudun aya ge dina bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada Muhammad ya, dari himad. Dan dia akan memberikan shalom. Shalom itu naon, Pak? Salam, Islam. Nah, nya Muhammad yang membawa Islam itu disebut. Da ieu terjemahan LAI atuh, Pak. Ya, harusnya nanti kita mengkaji bahasa aslinya. Ya. Kata Tuhan pemilik rumah. Rumah mana? Baitullahnya Ka'bah. Nah, kata Nabi Yesaya nih. Ketawa kata Nabi Yesaya nya Nabi Sulaiman heula we. Nabi Sulaiman Kidung Agung. Sulaiman mengatakan hikum mamitakim vekulum mahamadim zehdodi vezehrai benut Yerusalem. Ini dulu ketika kita membahas takdir Yerusalem pernah saya sampaikan ini ya, tentang kesempatan terakhir untuk bertobat bagi bangsa Yahudi. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau masih lupa gitu ya. Jadi disebut oleh Nabi Sulaiman, Bapak, hikum mamitakim, tutur katanya lembut, vekullo Muhammadim. Dia bernama Muhammad yang agung sebatah. Namina disebatkeun. Ya. Maka kalau Nabi Isa di dalam Bible juga ada. Nabi terakhir itu akan datang adalah lebih berguna jika aku pergi, kata Nabi Isa. Karena jikalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, Nabi Isa kalangit wehnya, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu Pak, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa, ke Allah, dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kata Nabi Isa, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kepada sahabat lainnya, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datangnya, nah, di wartosan itu Nabi, yaitu roh kebenaran. Bahasa aslinya pakai bahasa koin Greek Yunani itu parakletos. Parakletos itu bukan roh sebetulnya, manusia itu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ke Bapak Pendeta, Pak Pendeta, Yohanes 16 ini untuk siapa? Oh, itu Roh Kudus. Jibril. Tidak masuk akal Pak kalau disebut Roh Kudus, kalau disebut roh begini. Kenapa? Karena kan syarat dia datang itu Nabi Isa, Yesus Kristus harus pergi. Kalau Yesus pergi, dia datang. Ya, hari Roh Kudus mah malaikat Jibril. Nabi Isa belum pergi pun dia bolak-balik atuh. Ya, malaikat Jibril itu kan datang dari dulu, itu sudah datang. Dari Nabi Isa diutus itu.
Bahkan dari Nabi Isa dikandung kan, ku Jibril Maryam teh diwartosan teh. Tapi ini tidak, roh kebenaran di sini syaratnya kalau dia mau datang, aku harus pergi kepada Bapa, saur Nabi Isa teh. Artinya bukan Roh Kudus, bukan malaikat Jibril ini. Tuh, bahkan saya punya mohon maaf ini belum selesai ya. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah wahyu yang dikatakannya. Siga surat naonnya? Dia tidak berkata dengan hawa nafsunya sendiri, keinginan sendiri, tapi dia yang dikatakannya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Surah An-Najm banyak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata dengan kemauannya sendiri, tapi yang dikatakannya itu adalah wahyu yang disampaikan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tinggal di hadis nabinya. Nanti akan begini, begitu, sebelum kiamat akan ada ini, akan ada itu. Ia akan memuliakan aku. Siapa tokoh agama di dunia ini yang memuliakan Yesus Kristus? Ari Siddhartha Gautama, Dewa Krishna, Brahma, dina ajaran Konghucu, Lao Tzu, ya, ajaran Yahudi, sok. Ada tidak yang memuliakan Yesus Kristus? Tidak ada. Bahkan Yahudi memelaknatnya. Satu-satunya agama, satu-satunya tokoh yang memuliakan aku, kata Nabi Isa, adalah Muhammad SAW. Kita menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih, di mana orang lain menolak. Kita sebut ibunya perawan suci, bahkan jadi satu nama surah di dalam Quran, Maryam. Ya, kita meluruskan kisah-kisahnya. Kita meluruskan bahwa beliau adalah Nabi, bukan Rasul. Tuh, memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan